jika Rusia gunakan nuklir melawan Ukraina. Tiap 5 jam, 34 juta orang akan tewas di Eropa. Nuklir disebut sebagai senjata pemusnah massal yang menakutkan di dunia saat ini. Pasalnya, saat ini banyak negara yang mengembangkan senjata tersebut karena memiliki daya ledak yang luar biasa. Diketahui Rusia yang kini sedang berseteru dengan Ukraina memiliki senjata pemusnah massal nuklir. Rusia memiliki gudang senjata nuklir terbesar di dunia dengan 6.257 armada. Ini termasuk 527 rudal balistik antar benua. Rudal balistik yang bisa diluncurkan dari kapal selam dan alat pembom strategi. Mengutip situs sputniknews.com Minggu 27 Februari 2022. Menurut analisa peneliti Amerika dari Universitas Princeton, jika saling serang antara Rusia dan NATO terjadi menggunakan senjata nuklir, maka Eropa akan hancur luluh lantak berantakan. Menurut perkiraan para pakar dari Universitas Princeton, saling serang dengan senjata nuklir bakal memakan kurang dari 5 jam. Setelah itu kehancuran yang akan terjadi. Para pakar memperkirakan 34 juta orang akan tewas dan 57,4 juta terluka seketika. Selanjutnya, perang nuklir ini menurut para pakar akan mengakibatkan sekitar 18 juta korban setiap jam. Dan yang pasti, menurut peneliti Universitas Princeton akan ada efek jangka panjang lainnya. Sangat mengerikan. Melansir kompas.com, diketahui nuklir adalah sumber energi yang menjanjikan untuk dunia. Namun energinya menghasilkan radiasi nuklir bisa bertahan sangat lama di lingkungan. Radiasi nuklir sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Jika tidak diatasi, radiasi nuklir bisa menyebabkan kematian sel dan memicu kanker. Radiasi nuklir sebenarnya berada di sekitar kita, namun dalam dosis yang sangat rendah. Hanya nuklir dalam dosis tinggi yang bisa membahayakan manusia. Selain itu, terdapat faktor lain yang mempengaruhi ini, yaitu durasi terpapar radiasi, usia orang yang terpapar, dan orang yang terkena. Sebuah kilang minyak di kota Vasilkiv, pinggir ibu kota Kiev, meledak dan terbakar, diduga akibat terhantam rudal. Tidak jelas senjata Rusia atau senjata perlawanan Ukraina yang menyasarnya. Kondisi Ukraina memasuki hari ketiga invasi Rusia. Pertempuran bertambah sengit dan masif. Mengutip laporan live update Al Jazeera, saat perang makin mengganas, sebanyak 3 juta warga masih terjebak di kota itu. Pemerintah Ukraina telah memerintah warga bergegas berlindung sembunyi masuk ke bunker. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan 240 korban sipil dan pertempuran di Ukraina yang meletus sejak invasi Rusia. Sekutu Barat mengumumkan sanksi lebih lanjut terhadap Rusia, termasuk memutus sejumlah bank Rusia dari sistem pembayaran antar bank SWIFT. Berikut peristiwa-peristiwa lain yang terjadi dalam rentang 1 jam terakhir. Pukul 5.00 GMT, negara-negara Barat sepakat memfasilitasi pengiriman bantuan militer ke Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan negara itu telah bertahan dan berhasil menangkis serangan musuh. Pejabat PBB menyatakan lebih dari 150.000 orang telah meninggalkan negara itu sejak awal serangan Moskow. NATO meningkatkan pasukan senjata ke Ukraina dengan senjata anti-tank dalam pesan video panjang di akun WeChat resmi kedutaan. Duta Besar Tiongkok Fan Xianrong berusaha untuk menghilangkan desas-desus bahwa ia telah meninggalkan Kiev dan meyakinkan warga negara Tiongkok yang terdampar di negara yang dilanda perang itu. Kita harus menunggu sampai aman sebelum berangkat, kata Fan dari kantornya. Duduk di depan bendera Cina dan tampak seperti bingkai tempat tidur lipat. Selama kondisi keamanan terpenuhi dan keselamatan semua orang terjamin, kami akan membuat pengaturan yang sesuai. 2 jam yang lalu, SWIFT bersiap untuk menerapkan pemberlakuan kebijakan pembatasan di bank-bank Rusia sistem pembayaran internasional SWIFT. Juga menyiapkan langkah-langkah baru negara-negara barat yang menargetkan bank-bank Rusia dalam beberapa hari mendatang. Kami terlibat dengan otoritas Eropa untuk memahami rincian entitas yang akan dikenakan tindakan baru dan kami bersiap untuk mematuhi instruksi hukum, katanya dalam sebuah pernyataan 3 jam yang lalu. Ukraina mengatakan selain kilang minyak meledak, pasukan Rusia meledakkan pipa gas di Kharkiv. Pasukan Rusia meledakkan pipa gas alam di kota Kharkiv, demikian kata Dinas Komunikasi Khusus dan Perlindungan Informasi Negara Ukraina. Ledakan dengan asap panas berbentuk jamur raksasa di langit ditunjukkan dalam video yang diposting di aplikasi perpesanan Telegram. Belum ada penjelasan dampak meledaknya pipa gas itu dan apakah ledakan itu dapat mengganggu pengiriman gas luar kota atau negara.